Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan. Kali ini saya punya program baru ya di channel YouTube saya, yaitu ulas buku. Ini saya buat karena saya melihat tren para penegak hukum, mahasiswa hukum, ya, atau peneliti hukum dan juga praktisi hukum itu sudah jarang mau membaca buku. Saya itu ya udah hampir 15 tahun jadi dosen. Belakangan ini pekerjaan saya yang paling berat adalah memotivasi mahasiswa untuk baca buku. Ini paling berat. Saya pikir teman-teman dosen lainnya ya itu juga punya kendala yang sama, punya tantangan yang sama dengan saya. Memotivasi mahasiswa generasi milenial ini untuk baca buku itu sama sulitnya dengan dengan membuat secangkir kopi yang nikmat bagi orang lain. Kalau menikmat bagi kita mungkin iya, tapi nikmat bagi orang lain itu belum tentu. Ya, rasa kopi itu berbeda-beda tergantung siapa yang membuatnya. Jadi karena itu ya, saya coba membuat program baru yang namanya ulas buku. Bukan sekedar mengulas isi buku, tetapi juga memancing orang supaya mau baca buku. Ya, hukum pidana itu kalau nggak membaca buku, salah satu sumber hukumnya adalah pendapat ahli hukum. Ada di dalam buku, Anda ngutip pendapat ahli hukum, tapi dari media sosial gimana? Nanti ditanya, ya kan, apa judul bukunya, tahun berapa terbit, halaman berapa, nggak tahu. Jadi karena itu, saya membuat program baru, ulas buku. Beberapa buku hukum pidana akan saya ulas, ya. Manfaatnya menurut saya besar, bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi rekan-rekan, bagi mahasiswa, bagi penegak hukum, bagi praktisi hukum, bagi wartawan yang bekerja di bidang hukum, bisa menjadikan buku itu sebagai referensi, ya. Dan untuk pertemuan pertama, saya anggap ini pertemuan pertama ya, untuk program baru, saya akan mengulas buku saya sendiri, Ajaran Kausalitas dalam Hukum Pidana. Kenapa saya ulas buku ini? Ya karena bukan sombong ya, buku ini udah masuk cetakan kedua. Cetakan pertama tahun 2018, cetakan kedua 2020. Buku ini tentu ada kelebihan dan ada kekurangan. Nanti saya juga akan membandingkan buku ini dengan buku-buku lain. Karena itu, supaya Anda tidak tersesat, ya, tonton ulas buku ini hingga tuntas. Saya akan ambil bukunya, ya. Nah, ini bukunya, Ajaran Kausalitas dalam Hukum Pidana. Ya, jadi bukunya berwarna biru, ya. Kalau edisi pertamanya berwarna orange, dicetak tahun 2018. 2020 masuk cetakan kedua. Nah, buku Ajaran Kausalitas dalam Hukum Pidana, ya. Saya minta promotor saya waktu disertasi kuliah di Fakultas Hukum UI untuk memberikan kata pengantar. Jadi namanya Prof. Topo Santoso. Ya, jadi dia memberikan kata pengantar dan di dalam judulnya disebutnya sebagai sambutan. Ya, beda pengantar dan sambutan ya beda-beda tipis tuh, 11-12 ya. Nah, dia juga menyatakan di dalam kata pengantarnya ini atau sambutannya ini bahwa buku ini akan menjadi kepustakaan hukum pidana ya dalam rangka mengembangkan atau mendapatkan kebenaran material. Baik, ya. Sahabat-sahabat hukum pidana, ya, namanya ulas buku, saya tentu akan mengulas apa sih isi buku ini. Nah, jadi buku ini kalau edisi yang kedua itu ada 8 bab. Nah, kalau edisi yang pertama hanya ada 7 bab. Ya, yang warna oranye itu hanya ada 7 bab. Tapi kalau edisi yang kedua ada 8 bab. Ada tambahan 1 bab. Kenapa saya tambah 1 bab? Ini tidak lain dan tidak bukan adanya
beberapa pembaca yang mengusulkan, mengkritik buku ini kok nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini. Kayaknya kurang, Pak. Sehingga saya pun melakukan kajian, review. Oh iya, penting juga ya memasukkan apa yang disampaikan oleh pembaca. Jadi bab 1 tentu bicara tentang pendahuluan ya. Di dalam pendahuluan ini itu karena ini ajaran kausalitas, bicara tentang beragam aspek tentang kesulitan menemukan kebenaran pada tindak pidana yang menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau tindak pidana itu tindak pidana yang biasa, hanya satu faktor saja sebagai penyebab timbulnya akibat yang dilarang, maka ajaran kausalitas tidak diperlukan sebagai doktrin untuk menemukan perbuatan mana yang menjadi penyebab. Jadi dalam latar belakang atau dalam pendahuluan ini saya menceritakan ada beberapa tindak pidana yang penyebabnya banyak, jamak ya, tetapi kesulitan dalam menentukan perbuatan mana yang menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam latar belakang saya mencontohkan beberapa tindak pidana yang menimbulkan kematian. Banyak contoh-contoh tindak pidana yang menimbulkan kematian, tapi aktor dan perbuatannya tidak satu. Misalnya si A ya menjadi korban tindak pidana penikaman oleh si B. Lalu si A dibawalah, dilarikanlah ke rumah sakit. Karena lagi COVID ya, maka dokter tidak langsung memberikan layanan. Ya, ngecek dulu semuanya. Nah, setelah itu masuk ke ruang IGD. Tetapi di ruang IGD nggak ada dokter, tidak ada perawat, ditelantarkan begitu saja. Nggak lama kemudian datang perawat, ya dites dulu, di PCR dulu, lama hasilnya baru keluar. Dan ada temuan bahwa ternyata dia positif COVID. Wah, karena positif COVID, ya ada prosedur lain yang harus dilalui. Penusukannya tadi itu, pendarahannya itu terus belum menghadapi tindakan medis yang serius. Nah, itu faktor. Kemudian ternyata korban ini juga punya penyakit lain, diabetes, yang butuh treatment khusus. Nah, kemudian si korban tidak lama kemudian mengalami situasi yang makin sulit dan dia dibawa ke rumah sakit lain karena dia punya COVID, bawa ke rumah sakit lain. Jadi rumah sakit itu bukan penanganan COVID, bawa ke rumah sakit lain. Dan sampai di sana ternyata mobil yang dikendarainya bertabrakan dengan mobil lain. Dan kondisinya makin sulit, lalu dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, meninggal dunia. Jadi ada rangkaian perbuatan yang menyebabkan dia kematian. Bukan hanya tusukan dari pelaku, tetapi juga layanan medis di rumah sakit yang pertama. Kemudian ada waktu melakukan perjalanan, mengalami kecelakaan, sampai di rumah sakit berikutnya dia meninggal dunia. Nah, ini kan hal-hal yang panjang yang menyebabkan si korban tadi meninggal. Nah, pertanyaannya apakah perbuatan penusukan yang dilakukan oleh aktor yang pertama tadi menjadi penyebab kematian? Nah, itu yang saya bahas di dalam latar belakang atau pendahuluan. Dan banyak contoh-contoh kasus lain. Ya, kenapa ajaran kausalitas ini diperlukan? Di samping itu, ya saya juga menyatakan di dalam latar belakang ini soal-soal yang berkaitan minimnya literatur yang menulis secara utuh dan lengkap tentang ajaran kausalitas, dan juga pengadilan, penegak hukum jarang menggunakan ajaran kausalitas, bahkan sangat jarang ya untuk menemukan kebenaran material sebagai doktrin. Tuh. Jadi itu yang saya ulas di dalam latar belakang atau di dalam pendahuluan. Nah,
Kemudian di bab 2 itu bicara tentang kerangka teori. Kerangka teori tentang ajaran kausalitas dan kerangka konseptual. Jadi sebenarnya apa sih kausalitas itu? Konsepnya seperti apa? Ya, di dalam bab 2 itu Anda bisa membacanya dari halaman 17 sampai dengan halaman 38. Jadi di sini bicara tentang kausalitas itu tidak hanya sebagai doktrin, ajaran dari ilmu hukum. Ada ilmu sosial juga yang mempraktekkan. Ada ilmu eksakta juga yang mempraktekkan ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas dalam ilmu kedokteran malah paling penting ya. Kenapa? Karena sebelum dia melakukan tindakan medis, dia perlu tahu dulu kausanya, sebab-sebabnya apa. Itulah yang namanya diagnosa itu. Diagnosa pakai stetoskop nggak ketemu, periksa darah, periksa air seni, periksa organ, dan seterusnya. Sampai dia yakin inilah penyebabnya, barulah dilakukan treatment. Itu di dalam bab 2. Jadi bab 2 itu bagaimana kausalitas ini digunakan dalam ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya dalam ilmu hukum. Ilmu hukum akhirnya memakainya. Kenapa? Penting dalam menemukan sebab dan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Kemudian di bab 3 itu bicara tentang evolusi ajaran kausalitas. Nah, bagaimana proses evolusi atau petapakan ajaran kausalitas itu dalam konteks dari ilmu eksakta, ilmu filsafat, ilmu hukum, ilmu sosial, dan ilmu hukum. Siapakah tokoh-tokoh yang mengembangkan ajaran kausalitas ini? Social explanation misalnya ya. Itu bagaimana? Soalnya kalau terjadi huru-hara, kekacauan dalam ilmu sosial, itu tidak mungkin hanya satu faktor sebagai penyebab. Pasti ada rangkaian faktor. Jadi kerusuhan itu bukan karena provokator, tapi ada faktor-faktor lain yang diyakini sebagai penyebab. Jadi social explanation untuk menjelaskan ajaran kausalitas dalam ilmu sosial juga digunakan dalam banyak penelitian-penelitian. Itu saya bahas di bab 2, di bab 3. Jadi bab 3 juga mengulas tentang pergeseran ajaran kausalitas. Lalu tindak pidana yang memerlukan ajaran kausalitas. Nah, dalam tindak pidana, jadi masuklah ke bagian itu, bagian inti. Tindak pidana yang memerlukan ajaran kausalitas. Apakah semua tindak pidana memerlukan ajaran kausalitas? Nah, itu dibahas di bagian bab 3, mulai dari huruf D, ya, di huruf D dan huruf E. Jadi di halaman berapakah itu? Halaman 82. Jadi tindak pidana yang memerlukan ajaran kausalitas. Ada tindak pidana material, ada tindak pidana yang dikualifikasi oleh akibatnya, ada tindak pidana omisi yang tidak murni. Pertanyaannya adalah kenapa hanya 3 jenis tindak pidana ini saja yang memerlukan ajaran kausalitas? Berarti tindak pidana formil tidak memerlukan ajaran kausalitas. Nah, dibahas di dalam bagian ini. Jadi saudara-saudara yang membaca buku ajaran kausalitas ini akan menemukan jawabannya. Kenapa? Jadi bab 1 tentu bicara tentang pendahuluan ya. Di dalam pendahuluan ini itu karena ini ajaran kausalitas bicara tentang beragam aspek tentang kesulitan menemukan kebenaran pada tindak pidana yang menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau tindak pidana itu tindak pidana yang biasa, hanya satu faktor saja sebagai penyebab timbulnya akibat yang dilarang, maka ajaran kausalitas tidak diperlukan sebagai doktrin untuk menemukan perbuatan mana yang menjadi penyebab. Jadi dalam latar belakang atau dalam pendahuluan ini saya menceritakan ada beberapa tindak pidana yang penyebabnya banyak, jamak ya. Tetapi kesulitan dalam menentukan perbuatan mana yang menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam latar belakang saya mencontohkan beberapa tindak pidana yang menimbulkan kematian. Banyak contoh-contoh tindak pidana yang menimbulkan kematian, tapi aktor dan perbuatannya tidak satu. Misalnya si A ya menjadi korban tindak pidana penikaman.
oleh si B. Lalu si A dibawalah, dilarikanlah ke rumah sakit. Karena lagi COVID, ya, maka dokter tidak langsung memberikan layanan, ya, ngecek dulu semuanya. Nah, setelah itu masuk ke ruang IGD. Tetapi di ruang IGD nggak ada dokter, tidak ada perawat, ditelantarkan begitu saja. Nggak lama kemudian datang perawat, ya, dites dulu, di PCR dulu, lama hasilnya baru keluar. Dan ada temuan bahwa ternyata dia positif COVID. Wah, karena positif COVID, ya ada prosedur lain yang harus dilalui. Penusukannya tadi itu, pendarahannya itu terus belum menghadapi tindakan medis yang serius. Nah, itu faktor. Kemudian ternyata korban ini juga punya penyakit lain, diabetes, yang butuh treatment khusus. Nah, kemudian si korban tidak lama kemudian mengalami situasi yang makin sulit dan dia dibawa ke rumah sakit lain. Karena dia punya COVID, bawa ke rumah sakit lain. Jadi rumah sakit itu bukan penanganan COVID, bawa ke rumah sakit lain. Dan sampai di sana ternyata mobil yang dikendarainya bertabrakan dengan mobil lain. Dan kondisinya makin sulit, lalu dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, meninggal dunia. Jadi ada rangkaian perbuatan yang menyebabkan dia kematian. Bukan hanya tusukan dari pelaku, tetapi juga layanan medis di rumah sakit yang pertama. Kemudian ada waktu melakukan perjalanan, mengalami kecelakaan, sampai di rumah sakit berikutnya dia meninggal dunia. Nah, ini kan hal-hal yang panjang yang menyebabkan si korban tadi meninggal. Nah, pertanyaannya, apakah perbuatan penusukan yang dilakukan oleh aktor? Jadi bab 1 tentu bicara tentang pendahuluan, ya. Di dalam pendahuluan ini itu, karena ini ajaran kausalitas, bicara tentang beragam aspek tentang kesulitan menemukan kebenaran pada tindak pidana yang menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau tindak pidana itu tindak pidana yang biasa, hanya satu faktor saja sebagai penyebab timbulnya akibat yang dilarang, maka ajaran kausalitas tidak diperlukan sebagai doktrin untuk menemukan perbuatan mana yang menjadi penyebab. Jadi dalam latar belakang atau dalam pendahuluan ini saya menceritakan ada beberapa tindak pidana yang penyebabnya banyak, jamak, ya, tetapi kesulitan dalam menentukan perbuatan mana yang menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam latar belakang saya mencontohkan beberapa tindak pidana yang menimbulkan kematian. Banyak contoh-contoh tindak pidana yang menimbulkan kematian, tapi aktor dan perbuatannya tidak satu. Misalnya si A, ya, menjadi korban tindak pidana penikaman oleh si B. Lalu si A dibawalah, dilarikanlah ke rumah sakit. Karena lagi COVID, ya, maka dokter tidak langsung memberikan layanan, ya, ngecek dulu semuanya. Nah, setelah itu masuk ke ruang IGD. Tetapi di ruang IGD nggak ada dokter, tidak ada perawat, ditelantarkan begitu saja. Nggak lama kemudian datang perawat, ya, dites dulu, di PCR dulu, lama hasilnya baru keluar. Dan ada temuan bahwa ternyata dia positif COVID. Wah, karena positif COVID, ya ada prosedur lain yang harus dilalui. Penusukannya tadi itu, pendarahannya itu terus belum menghadapi tindakan medis yang serius.
Nah, itu faktor. Kemudian ternyata korban ini juga punya penyakit lain, diabetes, yang butuh treatment khusus. Nah, kemudian si korban tidak lama kemudian mengalami situasi yang makin sulit dan dia dibawa ke rumah sakit lain. Karena dia punya COVID, bawa ke rumah sakit lain. Jadi rumah sakit itu bukan penanganan COVID, bawa ke rumah sakit lain. Dan sampai di sana ternyata mobil yang dikendarainya bertabrakan dengan mobil lain. Dan kondisinya makin sulit, lalu dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, meninggal dunia. Jadi ada rangkaian perbuatan yang menyebabkan dia kematian. Bukan hanya tusukan dari pelaku, tetapi juga layanan medis di rumah sakit yang pertama. Kemudian ada waktu melakukan perjalanan, mengalami kecelakaan, sampai di rumah sakit berikutnya dia meninggal dunia. Nah, ini kan hal-hal yang panjang yang menyebabkan si korban tadi meninggal. Nah, pertanyaannya apakah perbuatan penusukan yang dilakukan oleh aktor yang pertama tadi menjadi penyebab kematian? Nah, itu yang saya bahas di dalam latar belakang atau pendahuluan. Dan banyak contoh-contoh kasus lain. Ya, kenapa ajaran kausalitas ini diperlukan. Di samping itu, ya saya juga menyatakan di dalam latar belakang ini soal-soal yang berkaitan minimnya literatur yang menulis secara utuh dan lengkap tentang ajaran kausalitas, dan juga pengadilan, penegak hukum jarang menggunakan ajaran kausalitas, bahkan sangat jarang ya untuk menemukan kebenaran material sebagai doktrin. Tuh. Jadi itu yang saya ulas di dalam latar belakang atau di dalam pendahuluan. Nah, kemudian di bab 2 itu bicara tentang kerangka teori. Kerangka teori tentang ajaran kausalitas dan kerangka konseptual. Jadi sebenarnya apa sih kausalitas itu? Konsepnya seperti apa? Ya, di dalam bab 2 itu Anda bisa membacanya dari halaman 17 sampai dengan halaman 38 untuk memperbaikinya sehingga muncul edisi ketiga. Dan komentar yang atau saran yang terbaik nanti akan saya berikan hadiah khusus lah ya. Ini hadiah khususnya nih, ya, mug ya, yang berlogokan Ahmad Sofyan, lalu di belakangnya ada tulisan ya, don't forget to subscribe and turn on notification. Nah, jadi Anda, komentar Anda, saran Anda terhadap buku ini untuk perbaikan pada edisi berikutnya akan saya hadiahkan mug. Jangan lupa cantumkan alamat Anda dalam komentar lengkap sama nomor handphonenya, karena nanti kurir yang mengantarkan untuk memastikan alamatnya pas dan tidak tersesat ya. Terima kasih ya pada sahabat-sahabat hukum pidana yang telah mendengar ulasan perdana, ulas buku. Dan untuk berikutnya, ulas buku yang kedua, saya sudah menyiapkannya. Yaitu, saya sudah ada bukunya. Yaitu, nih, dari Guru Besar Hukum Pidana UI, Prof. Topo Santoso. Ya, jadi buku ini yang akan diulas pada ulas buku berikutnya ya. Nah, jadi jangan sampai Anda tertinggal ketika saya mengulas buku kedua, jadi ulas buku yang kedua. Terima kasih pada sahabat-sahabat dan saya akhiri dengan salam hukum pidana.